Pernah gak sih kalian mendengar ritual-ritual yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia? Nah, kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas ritual yang ada di Indonesia, yaitu upacara Kasada. Sebelum masuk ke pembahasan, apakah kalian gak penasaran nih siapa saja kelompok 7 itu? Who is Group 7? Let's see, this is Group 7. Come on. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu. Sama air mata, kau temaniku berlari. Asal-usul upacara Kasada merupakan kisah dari Provinsi Jawa Timur. Suku Tengger adalah suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur, tepatnya di antara wilayah Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo. Bagi suku Tengger, Gunung Bromo merupakan gunung yang suci. Oleh karena itu, setiap setahun sekali, yaitu pada bulan purnama, di bulan ke-10, menurut kalender Saka, mereka mengadakan upacara Kasada. Konon, upacara ini berasal dari sebuah kisah yang dipercayai turun-temurun, yaitu kisah antara Roro Anteng dan Joko Seger. Di sebuah rumah sederhana di lereng Gunung Bromo, seorang laki-laki paruh baya tampak cemas menunggu kelahiran anaknya. Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan. Bayi itu tidak langsung menangis sehingga membuat ibunya khawatir. Kenapa putri kita tidak menangis? Jangan khawatir, Dinda. Putri kita lahir dengan normal dan sehat. Pasangan suami istri itu pun merasa bahagia. Mereka memberi nama bayi itu Roro Anteng, yang berarti perempuan yang tenang. Pada waktu yang hampir bersamaan, di tempat lain yang tidak jauh dari sana, lahirlah seorang bayi laki-laki. Tangisnya sangat keras hingga memecah kesunyian malam. Bayi itu tampak sehat dan diberi nama Jaka Seger, yang berarti laki-laki yang kuat dan segar. Waktu terus berlalu, keduanya tumbuh dewasa. Jaka Segar menjadi pemuda yang gagah dan tampan, sedangkan Roro Anteng menjadi gadis yang cantik jelita. Suatu hari, kecantikan Roro Anteng terdengar oleh seorang raksasa yang sangat sakti dan kejam, bernama Kiai Bima. Ia datang dan memaksa ingin meminang Roro Anteng. Jika kamu menolak, aku akan membinasakan desa ini. Roro Anteng pun mencari cara untuk menolaknya secara halus. Ia mengajukan syarat yang sangat sulit, yaitu meminta raksasa membuat lautan di atas Gunung Bromo dalam satu malam. Kiai Bima pun menyanggupinya. Ia mulai menggeruk tanah menggunakan tempurung kelapa raksasanya. Lubang besar itu pun hampir selesai dibuat. Roro Anteng pun cemas. Ia lalu memikirkan cara untuk menghentikannya. Ia pun membangunkan warga desa. Kaum laki-laki diminta membakar jerami, sedangkan kaum perempuan menumbuk padi. Tak lama kemudian, ayam-ayam mulai berkokok, seolah-olah hari sudah pagi. Sial, hari sudah pagi, aku gagal. Kiai Bima tertipu dan akhirnya pergi dengan marah. Setelah peristiwa itu, Roro Anteng dan Jaka Seger menikah. Mereka hidup bahagia, tetapi belum memiliki keturunan. Mereka pun berdoa kepada Tuhan agar diberi anak. Doa mereka pun dikabulkan dengan satu syarat, anak terakhir harus dikorbankan
ke kawah Gunung Bromo. Mereka akhirnya memiliki 25 anak. Namun, ketika tiba waktunya memenuhi janji, mereka tidak tega mengorbankan anak bungsu mereka, yaitu Raden Kusuma. Karena melanggar janji, Gunung Bromo mengeluarkan suara gemuruh dan terjadi bencana. Raden Kusuma akhirnya mengorbankan dirinya dan terjun ke bawah Gunung Bromo. Sebelum menghilang, ia berpesan agar masyarakat Tengger setiap tahun memberikan sesaji sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Sejak saat itu, masyarakat suku Tengger melaksanakan upacara kasada, yaitu upacara persembahan sesaji ke kawah Gunung Bromo. Upacara ini dilaksanakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama, yaitu sekitar tanggal 14 sampai 15 pada bulan Kasada atau bulan ke-10 dalam penanggalan Jawa. Itulah cerita legenda upacara Kasada.